Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap lewat online, ya. Tetapi saudara, kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan senantiasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami diberkati melalui berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam Tuhan dan kami menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kami masuk, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang merekam acara ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu perhatian kami, yang ingin dengan berbagai cara supaya kami tidak setia beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tersungkur dan
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari kita bersorak buat Tuhan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku
Mari tetap bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun kasih Tuhan yang terindah. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah Tuhan, namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah Tuhan, namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hatiku hanyalah untukmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Ku rindu
Yesus Kau pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, ku pegang Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua menikmati segala kebaikan Tuhan dan tentunya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari pada saat pagi ini, sebelum kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan agar seluruh hati dan pikiran kita fokus dan kita juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan, kemurahan Allah yang kami nikmati sampai hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Tuhan, mampukan kami dengan segala fokus hati yang tetap tunduk di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang terus menerangi di dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami tetap bekerja dan terus menguatkan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diajar, kami siap untuk dididik dengan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada saat pagi ini kita akan membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita akan diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Injil Markus. Injil Markus yang kelima, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-24. Ya, Injil Markus 5 ayat 25 hingga ayat 34 saya akan membacakannya bagi kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan, haleluya. Satu tema firman Tuhan yang pada pagi ini akan saya bagikan, yaitu perjumpaan yang memulihkan. Amin. Ya, perjumpaan yang memulihkan. Ya, pada dasarnya semua manusia membutuhkan pemulihan terjadi di dalam kehidupannya. Ya, kata pulih sendiri berarti kembali, ya, kembali kepada yang baik, kembali sehat, ya, atau kembali seperti semula, menjadi baik atau menjadi baru lagi, ya. Sedangkan pemulihan adalah proses, cara perbuatan memulihkan, pengembalian, yaitu yang dikatakan dengan pemulihan. Ya, tentunya seseorang yang mengalami sakit, ya, ia berharap dapat pulih dan sehat kembali dari sakit penyakitnya. Ya. Dan juga seseorang yang bermasalah di dalam hubungan dengan sesamanya, ya, dengan pasangannya atau dengan siapapun, tentu seseorang itu ingin memperbaiki komunikasi dan hubungan agar kembali harmonis, kembali baik seperti semula. Ya. Dan juga contohnya seseorang yang lemah secara ekonomi, ia juga berharap bahwa bisa dipulihkan ekonominya. Tentu dipulihkan menjadi baik, menjadi meningkat, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lainnya tentunya. Ya, itu semua benar ya. Semua manusia mengalami dan memerlukan pemulihan, itu terjadi di dalam kehidupannya. Namun apakah kita pun menyadari bahwa yang paling utama dan yang terpenting bahwa kita harus dipulihkan secara rohani. Dipulihkan secara rohani yang
dimaksudkan di sini adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah yang kembali baik, yang kembali baru, yang kembali seperti semula. Ya, ini yang menjadi hal utama dan terpenting untuk menjawab segala situasi dan keadaan yang sepertinya sulit dan berat yang tadi saya katakan di atas, ya, untuk dihadapi menurut pandangan mata jasmani kita. Ya. Yang utama dan yang terpenting adalah bagaimana kita harus dipulihkan secara rohani, yaitu hubungan kita dengan Allah. Ya, jika kita melihat ya seperti halnya yang dihadapi oleh seorang perempuan yang sudah 12 tahun ini mengalami sakit pendarahan, di mana perempuan ini berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib dan menghabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Berulang-ulang berobat, namun tidak ada hasil kesembuhan yang didapatkannya. Justru keadaannya semakin memburuk. Ya, tentu bukanlah situasi yang mudah untuk dihadapi oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Karena selain ia mengalami sakit secara jasmani, ia juga harus menghabiskan banyak harta yang ia miliki untuk kesembuhan sakit penyakitnya. Ya. Berobat, berulang-ulang, diobati berbagai tabib, hingga menghabiskan semua harta, namun tidak ada kesembuhan yang terjadi. Dan ternyata bukan hanya hal yang cukup menguras materi dan juga jasmaninya. Bahkan dia harus menerima gunjingan. Dia harus dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Karena kita tahu bahwa menurut tradisi Yahudi, bahwa semua benda yang tersentuh oleh seseorang perempuan yang mengeluarkan lelehan darah, maka akan menjadi najis. Dan tidak semua orang pula dapat mendekati perempuan itu. Suatu kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun kita melihat di sini dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Ya. Lalu bagaimana proses pemulihan, proses kesembuhan itu dapat dialami dan terjadi pada perempuan yang mengalami pendarahan ini? Kita lihat bahwa ia mendengar dengan merespon. Amin. Perempuan ini mendengar dengan merespon. Jika kita melihat dalam perjalanan yang sebelumnya, Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat dan kesembuhan, di mana Tuhan Yesus berada di daerah Gerasa, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan pula seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus memohon kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, menyembuhkan anak perempuannya yang sakit dan hampir mati. Dan ternyata, Bapak Ibu Saudara, perempuan yang sakit pendarahan ini sebelumnya juga telah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dan ia ingin sekali menjumpai Tuhan Yesus. Dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus inilah perempuan yang sakit pendarahan itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Perempuan ini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu yang tepat
waktu yang baik. Dia tidak mau menunda untuk bertemu Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berita yang tersiar tentang Tuhan Yesus menimbulkan keyakinan yang besar bahwa perempuan ini memiliki kepastian dalam pengharapannya, di mana ia pasti akan mendapatkan pemulihan dan keselamatan akan hidupnya. Perempuan yang sakit pendarahan ini tidak hanya berpuas diri, cukup saya mendengar tentang berita Tuhan Yesus. Tidak. Namun ia merespon dengan antusias dan berupaya untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sekalipun ia harus berdesak-desakan dengan banyak orang yang saat itu pula berbondong-bondong datang dan mengikuti Yesus. Dia berupaya untuk melihat Yesus. Dia berupaya untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, karena perempuan ini mau mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apakah saat ini kita juga mau mengalami pemulihan dalam hidup kita? Sekali lagi, apakah saat ini kita juga mau mengalami pemulihan dalam hidup kita? Oleh karena itu, mari dengar dan respon setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dengar dan respon setiap firman Tuhan yang diberitakan. Tidak menunda-nunda waktu untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena waktu ini milik Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan yang berupaya menggoyahkan iman kita, sekalipun banyak tantangan yang menghimpit iman kita, namun tetaplah berjuang untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena pemulihan kita dengan Allah akan terjadi apabila kita bersedia tunduk, rendah hati, menerima firman Allah, dan bersedia datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya kita mendengar firman-Nya saja. Iman timbul dari pendengaran. Tetapi kita tidak hanya berhenti pada pendengaran itu saja. Mari kita mendengar dengan merespon. Datang, jumpai, bertemu dengan Tuhan Yesus. Mau melakukan firman Allah itu. Mau dipimpin oleh firman Allah itu. Memberi diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mendengar dengan merespon. Tidak hanya cukup kita mendengar saja. Mari kita lakukan, kita respon, kita mau terus dipulihkan setiap hari. Karena pemulihan dapat terjadi apabila kita mau bersedia untuk tunduk dan rendah hati, menerima firman, dan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya.
Yang selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa proses pemulihan, proses kesembuhan dapat dialami adalah karena keyakinan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 28 di sana dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah perkataan iman yang disampaikan, yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Namun perempuan ini tidak berputus asa. Ia tetap berjuang agar dapat pulih dan sembuh. Kesembuhan yang ia harapkan dari para tabib tidak memberikan kepastian. Yang tadi sudah saya katakan, malah justru membuat kondisinya semakin memburuk. Ya, di ayat yang ke-26 ditegaskan di situ. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dan hanya keyakinan iman di dalam Tuhan Yesus Kristuslah yang sanggup memulihkan. Di mana ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah yang bekerja pada diri orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Dan orang-orang yang percaya, yang menaruh keyakinan iman di dalam Yesus Kristus, ada kuasa Allah yang bekerja, ada kekuatan Allah yang bekerja di dalam orang tersebut, di dalam orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sanggup untuk memulihkan hidupnya, yang sanggup membuatnya kembali baik seperti semula, untuk dia bisa kepada Allah. Perempuan ini mendapatkan pemulihan sesuai dengan imannya di dalam Yesus Kristus. Ia tersungkur dan mengakui dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Yang seharusnya perempuan yang sakit pendarahan ini najis dan tidak layak, namun ia menyatakan bahwa ia membutuhkan Tuhan Yesus Kristus untuk memulihkan hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang di sekitar kita memiliki kemampuan yang terbatas. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepastian dalam pengharapan iman kita, serta pemulihan yang sejati, yang kekal, yang hanya dapat kita peroleh di dalamnya. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk memulihkan hidup kita. Dan kita tidak mampu pulih sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus agar kita layak di hadapan Allah. Oleh karena itu, tetaplah fokus kepada keyakinan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kondisi dan keadaan di sekitar kita sangat menghimpit, namun di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan dan kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada pemulihan. Asalkan kita mau tunduk, mau datang, dan menaruh keyakinan iman kita di dalamnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melihat bagaimana proses kesembuhan yang terjadi dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-34, di sana dikatakan bahwa maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus menyebut dan menyambutnya. Haleluya. Setelah tadi mendengar dengan merespon dan memiliki keyakinan iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyebut dan menyambutnya. Haleluya. Perempuan yang sakit pendarahan ini menduga bahwa Tuhan Yesus akan marah kepadanya. Namun, justru Tuhan Yesus memuji iman yang dimiliki oleh perempuan itu. Bahkan menyebut dan menyambut penuh lembut dan sukacita. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah melihat iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, Dia senang. Ya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bisa saja terkadang kita merasa juga bahwa kita adalah manusia yang berdosa kepada Allah. Dan Allah tidak mau kita temui karena dosa dan pelanggaran kita. Padahal justru Allah mau agar kita kembali dan selalu datang kepadanya. Kita pulih kembali. Hubungan kita kembali baik dengan Allah. Hubungan kita kembali harmonis dengan Allah. Perempuan yang sakit pendarahan ini telah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan ia mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Bukan hanya sakit fisik yang telah disembuhkan. Bukan hanya sakit pendarahannya saja yang disembuhkan. Jiwanya pun telah dipulihkan. Ia sudah tidak lagi terintimidasi dengan segala gunjingan, celaan orang-orang di sekitarnya, kesedihan dalam dirinya. Semua itu telah dipulihkan, diganti dengan sukacita. Namun lebih dari itu, bahwa Allah telah menggantinya dengan pemulihan hidup secara rohani. Kita bisa melihat bahwa kini perempuan ini dapat datang kepada Allah kapanpun. Dia dapat datang, dia dapat bebas untuk dapat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memperhitungkan imannya. Yesus menyambutnya. Hai anakku, hubungan yang begitu dekat dengan Bapa di sorga. Haleluya. Bukan hanya secara jasmaninya saja yang dipulihkan, namun jiwa dan rohaninya pun juga dipulihkan. Perjumpaan dengan Yesus mendatangkan pemulihan. Rohaninya telah dipulihkan dan dia telah kembali seperti semula. Puji nama Tuhan. Maukah kita dikembalikan baik seperti semula? Maukah kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan dipulihkan seperti perempuan ini? Bukan hanya secara jasmani, namun jiwa dan rohani kita. Untuk itu, mari kita datang menjumpai Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dalam ibadah kita, dalam persekutuan bersama Tuhan Yesus. Persekutuan dengan saudara seiman kita, dengan doa dan pujian kita kepada Tuhan Yesus, dengan hati yang tunduk dan mau dipimpin oleh firman Allah, penyerahan hati kepada Tuhan, serta dalam ketekunan kita dalam melakukan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu, milikilah selalu keyakinan iman. Milikilah selalu keyakinan iman yang sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan mengalami pemulihan dengan Allah. Bahkan, Ia menyebut dan menyambut kita sebagai anak yang dikasihinya.
Puji Tuhan. Ya, haleluya. Pemulihan dalam hidup kita dapat terjadi apabila kita mau mendengar dengan merespon, serta memiliki keyakinan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa Allah bekerja untuk memulihkan hidup kita. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi ini, biarlah firman ini hidup di dalam kehidupan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya bahwa pemulihan akan terus terjadi ketika kami terus mendengar dengan merespon, dan kami memiliki keyakinan iman di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami percaya firman-Mu yang akan terus meneguhkan setiap kehidupan kami, bahkan terus akan menuntun kami, bahkan terus akan memulihkan hidup kami, karena kami percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan ini yang sudah kami terima. Kami percaya kami semua telah diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita diberkati melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami yakin dan percaya saudara tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari tetap setia di dalam Tuhan. Kita mau beribadah setiap hari Minggu, ya, biar kita dikuatkan, dibangun imannya, supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya juga bersyukur dan menyambut ya bagi para jemaat maupun yang bukan jemaat yang menyaksikan tayangan-tayangan ibadah kami melalui YouTube. Saudara, mari saudara yang belum bergabung di dalam salah satu gereja, ya, mari bergabung dengan kami GGP Elohim Cicurug untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bahkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia di dalam mengembalikan perpuluhan saudara, bahkan mendukung dalam segala pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Saya juga menyampaikan kepada seluruh donatur yang ingin mendonasikan sumbangan saudara di dalam pelayanan di GGP Elohim, silakan saudara dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini, ya. Silakan saudara, supaya pelayanan di GGP Elohim terus berlanjut dan berkembang, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh diberkati rangkaian ibadah yang kami jalankan dan lalui pada hari ini, sungguh-sungguh memberkati kami. Kami dipuaskan oleh pujian, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami sungguh-sungguh diberkati oleh doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan
Tuhan lepaskan mereka yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan, setiap pergumulan jemaat apapun itu, baik ekonomi, baik keluarga, baik pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan sumber segala pertolongan, menolong setiap jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang dilalui oleh Tuhan, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus